أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan syakirin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah siang ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk kembali mengkaji syiar-syiar agama, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada siang kali ini kita akan mengkaji sebuah rahasia bagaimana keturunan Nabi Allah Ibrahim bisa menjadi orang-orang soleh, bahkan dari mereka banyak yang menjadi Nabi dan utusan Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, apa rahasianya? Seperti kita tahu, Nabi Ibrahim memiliki dua putra. Yang satu Ismail bin Ibrahim dari istri beliau, yaitu Siti Hajar. Kemudian, setelah menunggu lama, lahirlah anak yang kedua yang bernama Ishak dari siti beliau yang bernama Siti Sarah. Kemudian dari dua jalur ini, kita kenal salah satunya Nabi dari kalangan Bani Israel. Di situ ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, ada Nabi Harun, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, dan seterusnya. Banyak Nabi dan utusan Allah di situ. Termasuk dari Nabi Ishak lahir kemudian Nabi Yakub, dan dari Nabi Yakub itu lahir 12 putra, di mana salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Sementara dari jalur sebelahnya lagi, dari jalur Nabi Ismail, lahir kelak Nabi kita Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nasab-nasab yang mulia inilah, maka Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak monoteisme. Apa bapak monoteisme? Mono itu artinya satu, teisme itu adalah Tuhan, atau ajaran yang mengajarkan adanya Tuhan. Jadi ada tiga agama samawi yang mengajarkan monoteisme dengan bapaknya, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Kenapa beliau disebut bapak monoteisme? Karena tiga agama samawi ini adalah agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihi salam, kemudian agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Allah Isa alaihi salam, dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga agama samawi inilah yang mengajarkan tauhid, mengajarkan penyembahan kepada Allah. Meskipun pada perjalanan waktu dua agama terdahulu, yakni Yahudi dan Nasrani, mengalami perubahan-perubahan terutama terhadap isi kitab mereka, sehingga yang tadinya murni ajarannya menyembah Allah menjadi banyak perubahan, bahkan menyatakan Allah misalnya ada tiga, trinitas saat ini. Ini terjadi pembelokan sejarah sekaligus ajaran. Nah, kita kembali ke topik bagaimana Ibrahim bisa melahirkan anak-anak cucu keturunan yang soleh, yang bahkan menjadi ahli ibadah, ahli soleh. Ada satu rahasia yang sangat penting kita ingat dalam perjalanan Nabi Allah Ibrahim. Apa itu? Kekuatan doa beliau dan munajatnya kepada Allah. Selain berbekal iman dan takwa yang mantap melalui pertama proses pencarian tentang Tuhannya, kemudian Nabi Ibrahim juga sangat kuat dalam
doanya. Doa-doa Nabi Ibrahim ini banyak yang diabadikan Allah dalam Al-Quranul Karim. Jadi rahasianya adalah kekuatan doa Nabi Ibrahim. Apa doanya? Pertama, kenapa Nabi Ibrahim punya keturunan anak-anak yang soleh? Bukan hanya anak ya, tetapi anak cucu. Nabi Ibrahim, seperti diabadikan dalam surah As-Saffat ayat 100, memiliki satu doa yang sering beliau munajatkan, sering beliau sampaikan kepada Allah. Apa itu doanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minasyolihin. Sering-sering ini baca. Rabbi habli. Rabbi, ya Tuhanku. Asalnya ya Rabbi. Habli, berilah aku minasyolihin, anak keturunan orang-orang soleh. Oleh karenanya kita lihat dari jalur Nabi Ishak misalnya langsung lahir seorang nabi bernama Nabi Ya'qub. Dari jalur Nabi Ya'qub langsung lahir seorang nabi bernama Nabi Yusuf. Nanti dari saudara Nabi Yusuf ada yang bernama Bunyamin, ada yang bernama Yahuza. Dari Yahuza inilah kemudian anak cucu cicitnya menjadi nama yang kemudian dikenal dengan Yahudi. Dari jalur Yahuda inilah kemudian dikenal dengan nama Yahudi. Sementara Bani Israel sendiri, Israel, ada yang mengatakan Israel itu julukan kepada Nabi Ya'qub. Ada yang bahkan mengatakan itu julukan terhadap Nabi Allah Ibrahim sendiri. Jadi Bani Israel, anak cucu keturunan Israel. Dari doa Nabi Ibrahim sangat kuat pesan yang hendak disampaikan. Ya Allah, berilah saya anak-anak keturunan yang soleh, ya Allah. Ini harus bisa kita tiru. Meskipun ini diamalkan oleh Nabi Ibrahim, tetapi sangat kuat sangat penting untuk kita tiru doa-doa para nabi ini. Agar kita menghasilkan anak keturunan yang soleh. Kemudian yang kedua, apa doa Nabi Ibrahim yang kedua yang juga sangat perlu kita hafalkan, perlu kita baca, perlu kita amalkan? Doa ini diabadikan Allah dalam surah Ibrahim ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi, wahai Tuhanku, ij'alni, jadikan aku, kata Nabi Ibrahim, muqimas sholati, orang yang tetap dalam mendirikan sholat. Wa min dzurriyyati, Nabi Ibrahim tidak hanya berdoa untuk dirinya, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku. Dzurriyyah itu anak cucu cicit ke bawah. Disebut dzurriyyah, bukan hanya anak, bukan hanya cucu, tapi juga cicit ke bawah. Wa min dzurriyyati, anak keturunanku. Ini rahasia. Kenapa Nabi Ibrahim punya anak keturunan yang menjadi nabi, yang menjadi orang-orang soleh, yang senantiasa menjaga ibadahnya, menjaga sholatnya. Nabi Ibrahim berdoa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan lupa, sekali kita berdoa hari ini, jangan hanya berdoa untuk kita. Jangan lupakan anak cucu kita. Makanya belajar doa-doa Nabi Ibrahim ini. Nabi Muhammad juga ngasih contoh doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, berilah kami anak-anak keturunan wa dhurriyyatina qurrata a'yun, yang sejuk dipandang mata. Artinya menyejukkan, anak-anak yang menyejukkan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa. Doa para nabi ini keren-keren, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kita beralasan, ngapain doa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, yang penting ngerti. Oke, bisa diterima. Allah Maha tahu, Allah Maha ngerti semua bahasa kita. Tetapi jangan salah, ketika kita ngikutin apa yang dibaca oleh Nabi Allah Muhammad, kita sudah dapat 2 pahala paling tidak. Pahala berdoa sekaligus pahala ngikutin Nabi.
dengan membaca yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau nggak ngerti artinya apa? Ya belajar. Pelajari artinya dengan artinya. Jadi kita bisa merenungkan. Apalagi ini sudah terbukti. Sudah terbukti mujarrab doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini harus kita tradisikan, membangun tradisi berdoa dengan doa-doa para nabi. Ya, kalau kita ada kepentingan khusus di luar yang diinginkan oleh Nabi dan kita tidak tahu doanya, silahkan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Madura dan lain sebagainya. Allah Maha Tahu. Tetapi ketika ada doa yang diajarkan oleh Allah, apalagi itu sudah diabadikan dalam Al-Quran, nah itu perlu kita ajarkan kepada keluarga kita, perlu kita tradisikan dalam doa-doa kita. Jadi baca, amalkan doa ini. Pertama, Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Dan yang perlu kita ingat, Nabi Ibrahim itu di ayat berikutnya, kalau berdoa juga sering mendoakan orang lain, bahkan orang mukmin semuanya. Termasuk kita insya Allah didoakan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Nih, selain kedua orang tuanya, Nabi Ibrahim mendoakan orang mukmin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Di ayat 41, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana ighfirli, wahai Tuhan kami, ighfirli, ampuni saya. Jadi berdoa untuk dirinya. Yang kedua, wali walidayya, kedua orang tua saya. Walil mu'minina, semua orang mukmin. Yauma yaqumul hisab, ketika terjadinya hisab kelak. Jadi kita insya Allah sudah masuk dalam doa Nabi Ibrahim. Betapa beruntung orang-orang yang beriman ini. Nabi Ibrahim sudah mendoakan kita. Subhanallah. Inilah yang harus kita bangun tradisi. Dari dahsyatnya pengaruh doa inilah harus kita mengakui bahwa keturunan Nabi Ibrahim menjadi pribadi-pribadi yang soleh, menjadi bahkan Nabi dan utusan Allah, termasuk Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mari kita hafalkan, Bapak Ibu, mari kita hafalkan doa-doa tadi. Diingat yang pertama di surah As-Saffat ayat 100, kemudian yang kedua surah Ibrahim ayat 40. Nah, barangkali ini sebagai tambahan kajian untuk diskusi kita siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.